Assalamualaikum Pak Sahrul. Iya, waalaikumsalam Pak Arifin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Nah, baiklah, Pak Sahrul di sini akan melakukan coaching, betul? Betul. Ya. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai pada saat Pak Sahrul melakukan coaching, apakah sudah menggunakan rubrik penilaian seperti itu ataukah nanti Pak Sahrul sudah menggunakan alur cerita atau belum, dan juga bagaimana nanti Pak Sahrul menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Coach, dan bagaimana nanti Coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Sahrul nanti. Jangan lupa nanti juga harus menyesuaikan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh Pak. Ya. Di dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Pak Sahrul kembangkan? Oke, dalam kegiatan coaching ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu diantaranya ada kompetensi kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, kita atau saya sendiri selaku coach akan melakukan kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Baiklah, jadi dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Sahrul sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik Pak? Dari ketiga kompetensi yang tadi saya sampaikan itu, yang pertama ini mungkin saya akan melakukan kompetensi sebagai pendengar aktif. Kemudian dengan menjadi pendengar aktif itu nanti juga akan memunculkan beberapa pertanyaan yang pertanyaan berbobot gitu Pak. Oh iya. Terus indikator yang bagaimana yang nanti akan Pak Sahrul kembangkan dalam proses coaching ini sehingga nanti dapat tercapai seperti itu. Untuk indikator coaching sendiri, saya berharap bahwa nanti coaching itu bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian coach juga bisa merencanakan kegiatan apa yang nantinya harus dilaksanakan setelah kegiatan coaching. Baik Pak, jadi mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari saya. Tapi sebelum melakukan coaching ini, semoga nanti Pak Sahrul dalam melakukan coaching ini selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Juga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sahrul. Ya, waalaikumsalam Pak Arifin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Arifin. Kalau saya lihat kok seperti ada yang mau diceritakan, gimana, ada yang bisa saya bantu di kesempatan hari ini? Gini Pak Arifin, sebenarnya ini saya ini masih apa ya, ada satu rencana saya ini terkait dengan kegiatan MPLS besok Pak Arifin. Oh iya, iya, kegiatan MPLS yang panjenengan akan melaksanakan, dan mungkin kebetulan ini MPLS pertama jenengan sebagai kepala sekolah ya Pak ya? Iya Pak, itu yang jadi permasalahannya Pak, karena ini di tahun pertama saya menjabat sebagai kepala sekolah, dan ini juga mungkin akan jadi satu gebrakan ini Pak. Kira-kira mempunyai ide atau gagasan yang seperti apa Pak? Seperti kalau saya lihat seperti ada keraguan-raguan di benak jenengan Pak Sahrul. Ini Pak Arifin, terkait dengan MPLS yang ingin
saya laksanakan besok pada saat hari pertama sekolah, ini rencana saya akan melibatkan wali murid. Kebetulan kan biasanya ini murid kelas 1 itu kalau di tahun ajaran baru itu kan masih diantar sama orang tua. Iya, betul sekali, Pak. Jadi ketika diantar sama orang tua itu muncul ide dari saya, bagaimana kalau kita ini langsung melibatkan orang tua juga ke dalam kegiatan MPLS yang besok akan saya laksanakan di sekolah. Berarti luar biasa sekali yang menjadi ide jenengan ini ya. Tapi kira-kira dari apa yang nanti akan jenengan terapkan itu ya, apakah sudah jenengan konsultasikan kepada teman-teman guru yang ada di sekolah jenengan ini? Nah ini Pak, kebetulan besok pagi ini saya akan mengadakan rapat dengan Dewan Guru terkait dengan pelaksanaan perencanaan yang besok akan kita laksanakan, yaitu melibatkan orang tua dalam kegiatan MPLS. Ketika anak-anak itu pagi hari mungkin bisa berbaur dengan orang tua, kemudian di siang harinya kita akan menyediakan ruangan khusus untuk semua wali murid, sekaligus kita semacam ada sosialisasi visi dan misi sekolah gitu Pak Arifin. Jadi kita memanfaatkan waktu saat orang tua mengantar anaknya pertama kali masuk ke sekolah, itu kita sekalian mensosialisasikan visi yang ada di sekolah. Oh iya, bagus sekali ya Pak kalau saya melihat rancangan dari MPLS yang nanti akan jenengan terapkan. Tapi kira-kira melibatkan orang tua seperti itu, kira-kira apakah jenengan sudah mempunyai cara khusus atau trik khusus, kira-kira nanti orang tua akan diposisikan sebagai apa nanti pada saat kegiatan MPLS tersebut? Terima kasih Pak Arifin. Posisi orang tua di sini selain mendampingi anak-anak dalam kegiatan MPLS, ini juga orang tua nanti juga dilibatkan karena kita sudah ada acara sosialisasi visi. Di awal kita sudah mensosialisasikan pada orang tua, sehingga itu ketika apapun yang menjadi program sekolah, harapan kami dari sekolah itu ada dukungan dari wali murid. Jadi tidak hanya orang tua itu pertama mendaftar, kemudian yang selama ini kita lihat kan sering orang tua sudah mendaftarkan anak ke SD itu seakan-akan sudah bebas tanggung jawabnya orang tua. Nah, padahal kan orang tua itu harus selalu mendampingi dan juga ikut serta dalam kegiatan maupun rencana yang ada sesuai dengan program sekolah. Nah, dengan adanya sosialisasi ini, harapan dari kami mudah-mudahan orang tua nanti bisa ikut bertanggung jawab. Kalau saya melihat gambaran orang tua seperti itu memang sepertinya akan sangat menarik dan mungkin kalau saya lihat ke depan itu anak-anak mungkin jadi akan mengenang masa lalu seperti apa kok pada saat di SD itu ada MPLS dengan orang tua, terus nanti pada saat sudah kelas 6 itu mereka dilepas itu nanti ada kenangan tersendiri kalau saya lihat gambaran dari apa yang nanti akan jenengan terapkan seperti itu. Tapi kira-kira adakah kiranya nanti kesulitan yang akan Pak Sahrul hadapi pada saat nanti mengundang orang tua untuk nanti bersama-sama mengisi kegiatan selama MPLS? Terkait dengan tantangan ini ya Pak ya, yang namanya program atau rencana yang baru akan kita laksanakan ini pastinya punya tantangan. Untuk menghadapi tantangan ini kita namanya saja mencoba, dan kalau ini kegiatan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana, ada dukungan dari orang tua, ini kita merasa bangga. Ya tadi tantangannya itu karena ini masih awal, masih pengenalan program baru dari sekolah ini yang dulu menurut rekan-rekan guru ini belum pernah diadakan kegiatan seperti ini, belum ada pelibatan orang tua
siswa pada kegiatan MPLS ini ya pastinya kita akan melihat antusias dari orang tua. Nah, ini kegiatan ini bisa kita katakan berhasil ketika orang tua itu semua 100% atau bahkan 90% dari wali murid ini bisa ikut terlibat. Terkait itu kira-kira apakah dukungan dari sumber daya baik bapak ibu gurunya ataupun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut, apa kira-kira sudah ada atau masih bagaimana kira-kira Pak? Ya, terkait dengan sarana prasarana ini kami mencoba memaksimalkan sarana apa saja yang sudah ada di sekolah. Kemudian kita menggali potensi yang dimiliki dari Bapak Ibu Dewan Guru. Itu pastinya ada ide-ide yang muncul, ide baru yang nanti akan membuat kegiatan MPLS itu lebih menyenangkan. Nah, yang biasanya mungkin hanya itu saja, yang namanya pengenalan lingkungan sekolah itu hanya mengenal Bapak Ibu Guru saja. Ini besok, ini dengan kegiatan permainan game secara serentak diikuti oleh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6, ini juga menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, saling menjaga antara kakak dan adik kelas. Adik kelas apalagi kelas 1 ini baru peralihan dari TK menuju ke SD, ini kan peralihan yang harus tetap didampingi